Pelayan Perjanjian Baru. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5 sampai dengan 6. Sebagai orang Kristen, kita disebut pelayan perjanjian baru. Kata pelayan adalah penghalusan kata budak, yang artinya adalah seseorang yang tak punya hak, yang dipunyai hanya tanggung jawab untuk dikerjakan. Yang jelas, tujuan kehidupan seseorang pelayan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi melayani tuannya. Setiap kita yang menyebut diri pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, seharusnya kita sadari bahwa hidup kita tidak lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Sebagai pelayan Tuhan, kita adalah umat perjanjian baru atau pelayan perjanjian baru yang telah dibeli alias ditebus dan lunas terbayar. Artinya kita bukan lagi budak perjanjian lama yang taat pada hukum Taurat, tetapi pelayan perjanjian baru. Ini juga berarti tubuh dan kehendak kita bukan milik kita lagi. Ketika kita menyadari bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi, kita harus memakai kehendak kita untuk hal baik yang memuliakan Allah. Kesadaran bahwa tubuh kita dan kehendaknya bukan lagi milik kita seharusnya juga disertai dengan keinginan untuk mengizinkan Roh Kudus menuntun dan menyanggupkan kita melakukan semua kehendaknya. Itu sebabnya Rasul Paulus juga menyebut dirinya sebagai tawanan roh, menggambarkan seorang yang taat pada kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Seperti yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kisah Rasul 20 ayat 22. Inilah sesungguhnya hakikat pelayanan perjanjian baru. Kita melakukan tugas pelayanan bukan lagi sebagai pelayanan dalam perjanjian lama yang dilakukan dengan kekuatan diri sendiri dan karena ketakutan akan hukuman atau ingin mendapat pahala. Kita sekarang rela menjadi pelayan, bahkan diibaratkan seorang tawanan, karena kita sadar Tuhan Yesus telah terlebih dulu mencintai kita dan telah berkorban serta telah melayani kita. Kita semua pasti sanggup menjadi pelayan perjanjian baru, karena peran kita sebagai pelayan perjanjian baru kita lakukan dengan kerelaan dan pertolongan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Pelayan perjanjian baru melayani bukan dengan kekuatan diri sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus.